keluar dari gelap. Lalu praktek hidupnya bagaimana? Praktek hidupnya Bapak sekalian, sesuatu yang dilakukan itu. Karena sesuatu yang dilakukan oleh orang kafir itu tidak ada pahalanya. Orang kafir itu kalau melakukan sesuatu itu tidak ada pahalanya di hadapan Allah. Walaupun itu baik. Nah, biasanya orang kafir itu melakukan sesuatu yang tidak baik. Tapi dijadikan oleh Allah, orang kafir itu memandang baik terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi misalkan ya, orang kafir itu nyambut gawe kete sampai Isya baru pulang. Itu menurut orang kafir baik. Baik. Walaupun menurut Islam itu tidak baik. Karena apa? Dia tidak memperdulikan peringatan Allah di duhurnya, di asarnya, di maghribnya. Tapi bagi orang kafir dipandang baik. Maksud ayat ini Bapak sekalian, Al-Quran itu diibaratkan cahaya. Orang itu kalau sudah pegang Quran, berarti orang itu pegang cahaya. Al-Quran itu diibaratkan cahaya yang menghidupkan hati yang sebelumnya mati. Bukan orang mati tadi. Hati yang mati. Hati yang mati itu sama dengan ikan yang mati. Hanya kalau saya ibaratkan begini, kapan ikan itu asin? Kapan ikan itu asin? Oke. Bapak Ibu sekalian, ikan itu kalau hidup di air asin, walaupun 20 tahun, ikannya hidup di air asin 20 tahun. Pertanyaan saya, kalau diciduk iwane, terus digoreng, asin apa bukan asin? Hanya bukan asin ya, padahal hidup di air asin. Lalu pertanyaan kedua, kapan ikan itu asin? Nah, kalau mati, itu ketika orang itu sama dengan gini, orang itu kalau hidup bersama Quran itu sama dengan hidup di air asin. Tapi dia tidak terpengaruh dengan keasinan itu. Orang itu kalau sudah pegang Quran, beriman kepada Allah dengan baik, apapun yang terjadi di sekitarnya, ono abang, ono kuning, ono hijau, tetap putih. Karena hatinya hidup. Ada ayat ini, Pak. Di surat 13 ayat 28. Sama terjemahkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Nah, ini orang yang beriman itu hatinya menjadi tentram dengan syarat bi dzikrillah, mengingat Allah. Jadi orang itu kalau mengingat Allah, hatinya tentram. Mana nanti kok bisa tentram, saya jelaskan. Mengingat Allah itu seperti apa? Kok menjadikan hati tentram? Sama dibalik oleh Allah teman-teman. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Coba ini dijadikan catatan ini. Orang beriman itu hatinya mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Jadi
garis bawahi. Orang beriman itu hatinya tentram dengan mengingat Allah. Allah menyatakan, lihatlah dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hatinya menjadi tentram. Ayat ini banyak, misalkan ya, banyak kegelisahan manusia muncul dari luka batin, seperti kekafiran hati, gangguan emosi. Al-Quran hadir sebagai penyembuhnya. Ayat-ayatnya menenangkan hati, ayat-ayatnya membangun harapan dan menguatkan jiwa. Nah, saya kembali ke ikan tadi. Jadi ikan itu kapan asin itu, ikan itu kalau ikan itu kalau mau mati, mau masuk ke wajan, ikan itu tidak betah di air, tidak betah. Makanya banyak terjadi ikan terdampar. Pernah mendengar ikan terdampar? Ikan terdampar itu karena dia tidak betah di air. Padahal air itu habitatnya. Air itu habitat ikan. Ikan itu nggak bisa hidup kalau nggak di air. Metu toko air yang wajan. Kan begitu. Ikan mencolot na wajan. Kalau ikan nggak betah di air, itu terdampar. Kalau terdampar dimanfaatkan oleh orang. Di pinggir laut, wong-wong podo betotong bagus. Maksudnya betotong gitu. Gowo bedung, betotong, wacoi, gowo mulih masing-masing. Oke. Karena ikannya besar. Ini satu daerah pas mlebu nang ngene kene berarti rezekine daerah kono. Oh padha teko. Kan dibatasi nang laut itu. Sampai wong-wong sing duwe cedak wae laut lho. Itu ikan yang tidak betah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya ibaratkan, dianalogikan. Orang iman itu habitatnya di mana? Kalau ikan habitatnya di air. Oke. Orang iman itu habitatnya di mana? Masjid, di pengajian, oke. Di paguyuban kajian Islam. Itu orang iman, habitatnya di situ. Kalau ada orang iman tidak betah di masjid, halo, podo karo iwak gak betah nang air. Lek iwak gak betah nang air, berarti katene lek ana wong iman gak betah nang masjid, no habitatnya, berarti wonge nggih. Bukan wonge kate mati, hatinya yang mati, Bang. Karena gak betah nang pengajian, gak betah nang masjid. Maka dengan mengingat Allah itu Bapak bisa lihat hidup hati mati, hati yang mati tadi. Mati itu karena hatinya yang mati itu karena dosa. Hatinya yang mati karena kebodohan. Hati yang mati itu karena kelalaian. Hati yang hidup adalah sumber kebahagiaan. Maka di dalam Quran surat 17 ayat 82 Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Gila. Quran diturunkan itu dari penawar. Penawar itu misalkan ngomong mentem, keracunan. Ikut lek diombene degan hijau waras. Quran itu degan hijau. Penawar.
Quran itu penawar. Quran itu juga rahmat bagi orang yang beriman. Rahmat. Lalu dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang lain selain kerugian. Kalau Quran diturunkan, terima ulang dolim, nggak malah mendapatkan rahmat, malah tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan penawar dari penyakit, tapi malah menambah penyakit. Quran diturunkan itu bagi orang yang dolim, malah menjadi penyakit. Di sini makna ayat Al-Quran itu jadi sifat atau penyembuh. Para ulama menafsirkan penyembuh itu ada dua arti, dua makna. Makna yang pertama, sifat maknawi penyembuh secara harfiah. Itu artinya menyembuh hati, menyembuhkan hati. Itu yang paling utama. Menyembuhkan hati dari penyakit syirik. Quran itu penawar namanya. Menyembuhkan hati dari penyakit syirik. Siapa yang dibacakan dengan Quran yang punya penyakit syirik sembuh. Oke, contoh ya. Orang berbuat syirik. Orang berbuat syirik. Setelah itu membaca Quran surat 39. Surat Az-Zumar. Di ayat 65. Wonge berbuat syirik, oke. Terus maca ayat iki. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Ya Rasul, tak wahyukan kepadamu ya Rasul. Tak wahyukan kepada nabi sebelum kamu. Semuanya sama. Yang namanya Rasulku itu tak kei wahyukan. Semua wahyu itu isinya ialah jika kamu mempersekutukan Tuhan, di sini isinya. Jika kamu mempersekutukan Tuhan sampai mati belum bertobat, masih mempersekutukan Allah. Allah menyatakan ini. Niscaya akan hapuslah amalmu. Hapus. Amalnya hapus. Tahu nyumbang masjid, hapus, hilang. Tahu sedekah nang arek yatim, sedekah nang fakir miskin, hapus. Pernah haji 10 kali, hapus pahalanya. Pernah umroh 10 kali, hapus pahala umroh. Berbuat baik kepada orang tua, hapus. Karena mati dalam keadaan syirik. Kalau dia umur 95 baru meninggal, maka selama umur 95 itu Allah menyatakan begini. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Rugi, Pak. Umur 95 gak ono hasilnya sama sekali. Orang itu membaca ini. Bagi orang yang berbuat syirik, kira-kira waras apa tambah nemen syirik? Waras. Karena takut. Lalu aku kok amalku habis, daripada saya amal habis, saya hilangkan rasa yang namanya menyekutukan Allah, percaya selain Allah ada kekuatan. Saya hilangkan sebelum saya mati. Akhirnya orang itu tertambah. Ini jadi penawar. Juga menawarkan di sini tidak cukup syirik, keraguan, kebodohan, syahwat, gelisah, sedih, putus asa. Di dalam Al-Quran semuanya disampaikan oleh Allah. Termasuk penyakit yang sangat berbahaya dalam keimanan. Selain syirik tadi adalah munafik. Karena orang munafik itu letaknya di neraka yang paling bawah. Orang syirik dukuril.
Jadi misalkan saya ibaratkan ya, neraka itu koyo panci ngono. Misalkan. Sing paling ngisor lho, sing nemplek ngisor dhewe. Munafik. Dukure munafik kafir loh. Termasuk syirik. Masih paling dukur mana ya wong dosa-dosa dan yang lain-lain. Tapi ya semuanya nggak enak non rokok. Ya nggak enak. Pasti non dukur ya nggak enak. Gak usah cita-cita masuk neraka. Nggak enak kafir. Nah sih nggak enak mana ya itu paling disot. Orang itu kalau sudah hipokrit itu munafik. Kayak kumpulan main celana hijau tadi hijau melapang tadi apa? Itu jenenge hipokrit. Kalau hipokrit aku, kalau membaca Quran surat 4 di ayat 145 akan ditawarkan Bapak, akan tertawar, artinya penyakitnya itu hilang setelah membaca. Allah berfirman ini, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Surat 4 ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Boleh bisa. Jadi paling nisor, undak-undakan neraka sing paling nisor. Munafik. Bagi orang yang punya penyakit munafik akan terus munafik atau berhenti dari munafik, itu namanya penawar. Allah menyatakan begini, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Oh, si nolong. Apa si nolong? Si nolong itu amalnya masing-masing. Lalu Al-Quran menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu menyebutkan begini. Al-Quran menyembuhkan semua penyakit hati. Semua penyakit hati. Keraguan. Semua itu. Wong kadang-kadang kan gini, maca Quran itu bener apa salah? Ngoten. Bener apa salah? Ngoten. Iku jenenge keraguan. Hari akhir iku ana temenan apa enggak? Ngoten iku jenenge keraguan. Mosok wong wis dadi ulang berulang terus dibangkitkan lagi menjadi manusia utuh lagi. Ngoten iku jenenge keraguan. Jadi tentang Islam keraguan itu penyakit. Nah itu Al-Quran itu menyembuhkan keraguan. Padahal Al-Quran itu menyatakan ini. Dari kal kita pula roiba fi. Dalika ini kitab yang besar itu 30 juz itu. La roiba fi. Di dalamnya tidak ada keraguan sama sekali. Berita apa yang ada di dalam Quran itu tidak ada yang ragu sama sekali. Artinya semuanya benar. Tidak ada yang salah. Itu yang berfirman Allah. Dan itu semuanya adalah hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk hidup bagi orang yang takwa. Kalau udah takwa tidak bisa Quran menjadi petunjuk. Syaratnya wonge oleh petunjuk itu karena dia takwa kepada Allah. Quran itu menjadikan petunjuk. Terus yang kedua, menyembuhkan penyakit nifaq, munafik tadi. Menurut Ibnu Katsir. Menyembuhkan penyakit syirik, menyembuhkan kesesatan. Sedangkan menurut tafsirnya Asadi, Al-Quran adalah penawar bagi penyakit kebodohan dengan ilmu. Jadi wong bodoh dengan ilmu boleh maca Quran, kalau diterangkan Quran sembuh. Bodohnya sembuh. Penyakit subhat dengan keyakinan. Subhat itu apa? Subhat itu tak ketok, tapi termasuk haram.
Contoh ya, ono wong dodol ngeten. Dodol sepeda motor. Nah, berapa itu harganya? Sepeda motor. Sampai tuku cash ya 10 juta. Kau gak ada duit, sama cicil tadi 15 juta. Ada nggak jual beli seperti itu? Ada apa banyak? Itu haram, nggak boleh. Itu haram. Jadi kalau jual ya kudune harganya satu. Sama tuku piro iki? Jangan ini hati kredit no ya. Iki ojo takon aku tukune, tapi aku tak dol. Jadi ya sampean kate aku kate tuku sampean piro itu kan? 15 juta. Nek tak cicil, yo 15 juta. Nek cash, yo 15 juta. Wong mesti pilih napa? Cicil lho. Anjene niate kredit no. Itu yang sah. Subhan Bapak itu. Gak ketok. Tapi menjadi haram. Lek mangan nurip, mangan barang haram ya. Doanya nggak diterima oleh Allah. Daging yang ditumbuhkan dari haram tidak cocok tempatnya kecuali neraka. Rasulullah menyatakan seperti itu. Lalu menurut tafsirnya Asadi, penyakit syahwat dengan kesabaran. Syahwat itu menurut tafsirnya Asadi. Makna yang kedua namanya sifat hisi. Sifat hisi itu penyembuh fisik. Contoh dibacakan sebagai ruqyah syariah. Rasulullah dan para sahabat pernah ruqyah dengan surat Al-Fatihah ayat kursi. Bapak bisa lihat, selama ini dipakai dengan baik, tidak ada masalah. Tapi Al-Quran itu tidak hanya dibacakan kepada orang yang sakit. Karena Quran dibacakan pada orang yang sakit, mereka tidak akan paham. Sedangkan Al-Quran itu skenario hidup, harus dijelaskan, bukan dibacakan. Kalau hanya dibacakan, mau gak iso ngaji dibacakan, loro dibacakan, rusak Quran. Tidak menjadi pegangan hidup, tapi gawe alat untuk ngantem setan. Kalau dimaknai secara seperti itu. Quran menjadi rahmat. Sama tadi. Nah, bagi orang kafir, Quran itu menjadi kerugian. Mengapa Al-Quran malah menjadi merugikan kepada orang yang zalim? Satu, karena mereka menolak kebenaran Quran. Itu masalahnya. Penolakan itu semakin menambah dosa. Karena ditolak, Quran dibacakan, ini tambah loro ini. Quran dijelaskan, kita gak bisa terima. Mengambil Quran wis benci, wis nolak. Mereka mendengar yang kedua.